Saudaraku, kita selalu mendapatkan pelajaran yang berarti dari pengkhotbah, seorang raja yang berpengalaman, yang meneliti dan menyelidiki segala liku-liku kehidupan dan detail berkenaan dengan perilaku dan kehidupan manusia, sehingga khotbah dapat menarik banyak sekali kesimpulan dari pelajaran kehidupan yang dia peroleh. Dikatakan dalam satu kesimpulan yang sangat terkenal dan semua orang mengerti atau mendengarnya ketika pengkhotbah dibukakan, yaitu segala sesuatu yang berada di bawah matahari adalah sia-sia. Adalah sia-sia. Nah, dari penelitian dan penggalian yang mendalam itu, pengkhotbah memberikan pelajaran dalam hal ini di dalam pengkhotbah pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ke-6 demikian. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ini adalah realitas sekalipun seringkali dipungkiri. Ketika seseorang melihat yang lainnya dan merasa bahwa orang lain lebih berhasil, sukses, lebih maju, lebih berkembang, muncul bukan rasa syukur karena orang lain bisa sukses, berhasil, dan berkembang, tapi ada rasa iri hati, tidak rela jikalau orang lain berhasil, jikalau orang lain sukses, jikalau orang lain itu mencapai kemajuan. Lalu perasaan yang ada di dalam hati itu memotivasi dan mendorong seseorang untuk berjerih payah, untuk bekerja, untuk berusaha dengan menggunakan segala kecakapan dan kemampuan, sehingga pengkhotbah menemukan ada tidak sedikit orang yang dimotivasi oleh iri hati ketika orang itu berjerih payah untuk meraih sesuatu atau mendapatkan segala sesuatu, atau ketika seseorang itu terpacu untuk mampu menduduki atau merebut posisi tertentu. Nah, ketika apa saja yang kita lakukan dengan segala kecakapan, keterampilan, keahlian kita miliki didasari atas iri hati, maka sebetulnya itu adalah usaha sia-sia, atau dikatakan jerih payah yang sia-sia, tidak akan memberikan arti dan makna dalam hidup orang itu. Mengapa? Karena kalaupun kemudian ia bisa meraih puncak prestasi, puncak posisi, dan juga puncak kemajuannya, itu juga tidak akan membuat orang itu memiliki hati yang baik, memiliki hati yang ideal, atau memiliki hati yang mampu mengembangkan hubungan positif dengan orang lain. Ketika raihan yang didasarkan atas iri hati terhadap seseorang bisa menyebabkan orang itu kemudian congkak, pongah, sombong, angkuh, tinggi hati, dan kemudian bisa saja melakukan hal yang tidak baik kepada orang-orang yang melatar belakangi munculnya iri hati dalam dirinya itu. Karena itu pengkhotbah katakan bahwa segala jerih payah bahkan dengan segala kecakapan yang dilakukan didasarkan pada iri hati itu adalah sia-sia atau usaha menjaring angin, karena usaha dan keberhasilan tidak akan pernah membawa seseorang itu pada kebahagiaan yang sesungguhnya atau pada kenikmatan dan kenyamanan hidup. Bagaimanapun sukses dan berhasilnya yang dimotivasi oleh iri hati akan menghasilkan sifat watak karakter yang tidak baik dalam kehidupan orang itu, dalam hubungannya dengan orang lain. Dan juga Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kalau saja seseorang masih diliputi dengan iri hati terhadap orang lain, tentunya itu adalah salah satu ciri bahwa orang itu belum dewasa secara rohani. Maka sudah barang tentu iri hati tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan, justru menghasilkan pertengkaran dan bahkan dikatakan munculnya segala kemungkinan perbuatan jahat oleh karena adanya rasa iri dalam diri seseorang. Karena itu, bebaskanlah dirimu dari iri hati oleh karena keberhasilan, kemajuan, kesuksesan seseorang. Ikutlah turut serta bahagia ketika melihat orang lain sukses, ketika orang lain maju, ketika orang lain itu mampu mencapai segala sesuatu pada tingkatan tertentu. Dan berdoalah bagi mereka supaya keberadaannya itu akan mendatangkan berkat bagi orang lain, sehingga baik kita maupun orang lain tidak pernah dihantui oleh rasa iri hati atau hubungan kita tidak dirusakkan karena iri hati. Biarlah apa yang kita lakukan dengan penuh sukacita, bahkan dikatakan biarlah kebahagiaan itu menjadi bagian integral dari segala usaha dan
jerih payah kita dengan segala kecakapan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah bagian integral dalam setiap kerja dan usaha upaya yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan di dalam dunia. Bebaskanlah dirimu dari iri hati supaya hidupmu semakin berarti. Tuhan Yesus Kristus memberkati.